Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman jpnn.com dengan judul Tenaga non-ASN database BKN yang TMS diseleksi P3K perlu tahu info ini. Nah, kira-kira informasi apa Bapak Ibu? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Untuk diketahui Bapak Ibu, Kemenpan RB bersama Kemendagri terus berupaya menuntaskan pengangkatan honorer yang masuk database BKN. Kedua kementerian itu bahkan mendorong komitmen kepala daerah untuk penyelesaian tenaga honorer atau non-ASN. Menteri Pan RB Rini Widiantini mengatakan langkah kolaborasi pemerintah pusat dalam mempercepat penataan tenaga non-ASN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nah, selain dengan Kemendagri, Kemenpan RB juga mendorong BKN untuk makin proaktif dalam penataan non-ASN. Rini berharap jaringan Kemendagri dan BKN hingga ke daerah-daerah bisa mempercepat penataan tenaga non-ASN secara nasional. Salah satu langkah yang sudah diterapkan untuk penataan ini adalah seleksi P3K 2 tahap. Namun Bapak Ibu, langkah ini pun masih menemukan beberapa kendala yang harus diselesaikan secara kolaboratif. Dia menuturkan bahwa pemerintah sudah membuka kesempatan luas bagi tenaga non-ASN untuk ikut dalam seleksi P3K pada tahun 2024. Pemerintah dan DPR RI sudah berkomitmen dalam penataan ini. Pemerintah bersama DPR RI sudah berkomitmen menyelesaikan tenaga non-ASN yang sudah terdata pada database BKN. Seleksi P3K tahap kedua ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin, kata Rini pada Senin 6 Januari 2025. Sementara itu Bapak Ibu, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Aba Subagja menjelaskan bahwa strategi kolaborasi dengan Kemendagri dalam akselerasi penataan non-ASN. Nah, Aba mengungkapkan yang pertama adalah penguatan komitmen pejabat pembina kepegawaian pemerintah daerah dalam penyelesaian tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Aba menerangkan bahwa kolaborasi ini bisa mendorong PPK atau kepala daerah untuk bisa mengoptimalkan kebijakan penataan tenaga non-ASN. Dalam hal ini, optimalisasi pada seleksi P3K tahap 2. Kami mendorong dan memastikan PPK Pemda untuk memberi kesempatan tenaga non-ASN mendaftar dan mengikuti seleksi P3K tahap kedua, ujarnya. Pemerintah juga ingin memastikan PPK Pemda melakukan pengangkatan tenaga non-ASN yang mengikuti seleksi tahap kedua menjadi P3K atau P3K paruh waktu. Selain itu, memastikan PPK Pemda menyediakan anggaran untuk P3K maupun paruh waktu, kata dia. Aba mengimbau instansi pemerintah memastikan data sesuai dengan kebijakan seleksi tahap kedua pada 4 jabatan pelaksana yang tersedia. Pelamar P3K 2024 dapat melamar pada jabatan pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional. Tenaga non-ASN yang bisa mendaftar pada seleksi tahap 2 adalah honorer database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi P3K tahap 1.
Di samping itu Bapak Ibu, tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS, serta tenaga non-ASN database BKN yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mendukung kolaborasi ini. Jajaran BKN regional berkolaborasi dengan BKD siap untuk percepatan penataan tenaga non-ASN. Ini kebijakan Menteri Pan-RB yang harus didorong penguatannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, tambah Haryomo. Sementara itu Bapak Ibu, tenaga ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro akan mengambil langkah cepat dan tepat untuk mendorong Pemda memberikan kesempatan bagi tenaga non-ASN mengikuti seleksi P3K tahap kedua. Menurut dia, penyelesaian penataan tenaga non-ASN adalah amanat undang-undang yang sudah disepakati secara kolektif. Kami mendukung optimalisasi pendaftaran non-ASN pada seleksi P3K tahap 2 dan mendorong PPK Pemda agar non-ASN di instansinya bisa mendaftar seleksi ini, pungkas Suhajar. Nah Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga mudah dipahami, menambah wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.